Lu tahu nggak, dulu ada satu orang pendiri kelompok assassin di abad pertengahan yang bikin para raja, jenderal, dan ulama paling berkuasa ketakutan, bukan karena pasukannya besar, tapi karena kesabarannya. Namanya Hassan Sabbah. Dia bukan kesatria, bukan panglima perang, tapi otak di balik salah satu jaringan paling ditakuti dalam sejarah, yaitu Ordo Nizari Ismailiyah, yang di barat dikenal sebagai Assassins. Hassan Sabbah lahir sekitar tahun 1050 di Persia, di dunia yang sedang berada di konflik keyakinan. Sejak muda, dia bukan tipe petarung tapi pemikir. Dia belajar filsafat, teologi, dan matematika. Di masa ketika kebenaran ditentukan oleh pedang, Hassan memilih pena dan keyakinan. Dia bergabung dengan Ismailiyah, cabang Syiah yang dianggap beda oleh Sunni Seljuk. Keputusan ini mengubah hidupnya jadi dicari-cari oleh Sunni. Hassan sadar satu hal, dia nggak mungkin melawan kekaisaran dengan pasukan terbuka. Jadi dia memilih jalur lain, kesabaran ekstrim dan strategi jangka panjang. Tahun 1090, dia melakukan langkah paling ikonik dalam hidupnya, ambil benteng Alamut. Bukan dengan perang, tapi dengan negosiasi dan pengaruh perlahan. Tanpa banyak drama, Alamut selesai dikuasai. Dari benteng di puncak gunung ini, Hassan membangun negara bayangan. Di Alamut, Hassan hidup asketik. Tidak mewah, tidak pesta, tegas. Dia menciptakan komunitas disiplin. Para kelompok pengikutnya yang kelak dikenal sebagai Fidai bukan tentara biasa. Mereka dilatih untuk sabar dan siap menjalankan misi. Tujuan mereka bukan perang tapi pesan. Target dipilih dengan presisi. Tokoh-tokoh penting yang dianggap atau ancaman. Serangan dilakukan terbuka, di tempat umum, tanpa upaya melarikan diri. Ini bukan teror acak tapi simbol kekuasaan psikologis. Nama assassin sendiri kemungkinan berasal dari distorsi kata Hashashin, meski cerita tentang penggunaan zat kemungkinan besar dilebih-lebihkan oleh musuh-musuhnya. Yang nyata adalah reputasinya. Orang-orang berkuasa mulai tidur dengan penjaga di samping tempat tidurnya karena takut akan orang yang tak terlihat. Hassan membuktikan bahwa rasa takut bisa jadi senjata lebih kuat dari pasukan besar. Yang bikin kisah Hassan Sabbah makin dingin adalah caranya memerintah. Dia hampir tidak pernah meninggalkan Alamut selama puluhan tahun. Semua dikendalikan lewat pesan dan jaringan loyalis. Dia membangun sistem benteng di seluruh Persia dan Suriah, menciptakan negara tanpa batas jelas di peta, tapi nyata di pikiran musuh-musuhnya. Hassan wafat tahun 1124, tapi warisannya hidup lama setelah itu. Kelompok yang ia dirikan bertahan lebih dari 1 abad, sampai akhirnya dihilangkan oleh Kekaisaran Mongol. Namun nama Hassan Sabbah sudah terlanjur jadi legenda, simbol bahwa satu orang dengan keyakinan dan kesabaran bisa mengguncang dunia yang dikuasai pedang.